Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bersyukur kita kepada Allah karena di sore hari ini, insya Allah ini kali kedua saya berkesempatan silaturahim kali panjenengan sedaya. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa memberikan keberkahan, kelancaran di semua aktivitas kita, dan duduk pulau panjenengan bisa mempermudah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rafiq rahimahumullah, kalau kita pahami nikmat saking Allah itu kata apa betul Bapak Ibu? Kata dia boten namung kata Bapak, tapi juga bermacam-macam. Ada yang nikmat itu berupa nikmat dunia, di wonten sing jenenge nikmat akhirat. Ada yang berbentuk nikmat itu kaitannya dengan materi, harta kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, hal-hal yang menyangkut masalah materi. Ada juga yang terkait dengan agama. Lagi antara nikmat agama yang Allah sampaikan adalah kita terkhusus umat Islam diberikan kesempatan untuk berada di waktu-waktu yang istimewa. Apa Bapak Ibu, waktu-waktu yang istimewa. Ada yang sifatnya bahagia. Doa yang kita sampaikan itu diijabah oleh Allah di momen-momen itu. Ada yang waktu itu yang Allah berikan pekanan, satu pekan sekali, yaitu hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad, Sabtu, Ahad itu baik. Tapi yang lebih utama kalau saya jenengan sampai disebut sebagai sayyidul ayyam itu adalah hari Jumat. Ada yang sifatnya rutin tapi tahunan, seperti Ramadan, seperti yang kita hari ini hadir Bapak Ibu. Nek mersani kalender Masehi, kita berada di tanggal 13 Mei 2026. Kalau mengacu di KGHT, kalender global Hijriah, kalender global itu nomor KGHT, kalender global Hijriah. Oke, kalender global itu kita masuk di bulan Zulqa'dah. Nek carane wong Jawa niku lho. Bulan Selo. Selo niku apa, Bu? Keseselan bulan Allah. Zulqa'dah sesuai dengan penanggalan utawi kalender Hijriah itu menempati urutan ke-11 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat At-Taubah dengan catat nanti ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra
Sesungguhnya bilangan bulan menurutnya Allah di sisi Allah niku wonten 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Pada ketetapan itu sesuai dengan ketetapannya Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi itu juga Allah menciptakan yang namanya urutan-urutan bulan. Muharram, Safar, Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kita hari ini berada di bulan Dzulqa'dah, utama sasi Sero. Napa sing Allah sampaikan terkait sasi Sero yang kebanyakan masyarakat menyebut Selo itu sesele Allah. Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 26, minha arba'atul hurum. Pada hitungan 12 bulan itu di antaranya ada 4 bulan yang istimewa sing disebut Ashhurul Hurum. Napa Bu? Ashhurul Hurum. Ashhur niku bulan, hurum niku mulia. Dadose ada 4 bulan yang mulia. Ing dalam hadis niku dijelaskan dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud 4 bulan yang mulia itu apa? 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kalau bahasa lima itu Selo, besar, Suro. Niki Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang mulia. Kemudian Rasul menyampaikan Rajab dan satu yang disebut dengan bulan Rajab. Bulan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Oke, kalau bahasa lima dalam setahun hitungan itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus tunggalnya apa? Rajab. Ini bulan mulia. Dan kita hari ini berada di waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi amat sangat disayangkan Bapak Ibu, amat sangat disayangkan kebanyakan di masyarakat Pulau Panjenengan masih anggadai keyakinan-keyakinan yang kurang tepat, yang menyatakan sasi Selo itu adalah hari di mana banyak orang yang ketiban siang. Padahal Allah sampun ngendikan minha arba'atul hurum, termasuk bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang dimuliakan. Sinten sing mulyakno? Allah. Pertanyaannya, jenengan percaya karo keyakinan sing salah atau keyakinan Allah? Jenengan percaya karo omongane kebanyakan masyarakat atau janji Allah? Bu, percaya karo janji Allah
Pasti kalau kita mengaku orang Islam maka boleh sudah masuk di dalam organisasi Muhammadiyah TBC, sebisa mungkin harus kita hindarkan. Apa ini TBC? Takhayul, bid'ah dan khurafat. Termasuk keyakinan-keyakinan itu masuk dalam kategori apa Pak? Takhayul atau khurafat? Khurafat. Keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hari ini berada di bulan mulia. Kita hari ini berada di momen istimewa. Tidak semua orang paham. Tidak semua orang itu paham terkait dengan bulan-bulan yang mulia. Kenapa kok disebut mulia? Para ulama ini menyukai istilah penjelasan Bapak Ibu. Terus Ibnu Abbas dalam menjelaskan surat At-Taubah ayat 26 ngendikan Ibnu Abbas berikut wa ja'ala dzulbabi inna a'dhar wal 'amalu shalih wal ajru 'adhar. Kenapa bulan-bulan yang 4 itu disebut asyhurul hurum, termasuk bulan Dzulqa'dah disebut sebagai bulan-bulan yang mulia? Kenapa disebut seperti itu? Kalau saya Ibnu Abbas, di dalamnya siapapun yang melakukan kezaliman, kejelekan, keburukan, maka Allah akan melipat gandakan dosa-dosanya. Ini lanjutan surat At-Taubah ayat 36 itu. Wa fala tadribu fihi anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim terkhusus di bulan-bulan yang mulia. Soalnya apa? Dosa-dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kebaikan. Kalau saya Ibnu Abbas, wal amal shalih, dan amal shalih yang dilakukan di momentum-momentum istimewa. Wal ajru 'adzam, Allah akan juga melipat gandakan pahala serta kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kita sholat berjamaah fardu di masjid. Niku pahalanya bukan 26 atas 27 derajat ya. Hari ini kita berada di bulan-bulan mulia. Salah satu di antara bulan mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah. Maka pahala kita bukan 27 derajat, tapi berapa? Yang dalam hadis qudsi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in 'amila faktuha bi asyri amsalha ila sab'in abid. Kebaikan yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi hitung-hitungannya Bapak Ibu, sholat asar berjamaah itu 27 dikali 10 benar 270 dipeng memalih 700 benar. Monggo kulon teh itu lah. Tapi banyak di antara kita sehingga tidak bisa melakukan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan di tengah-tengah kita. Di
dianggap biasa baik, dianggap kados hari-hari dia biasa. Padahal ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, musim-musim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan kula panjenengan akan menjadi kebaikan yang diagung-agungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara penjelasan dari para ulama kenapa di dalam setahun itu ada bulan-bulan yang mulia. Ternyata kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Begitu juga ketika bulan panjenengan melakukan keawanan, keburukan, kezaliman kita juga akan dilipat gandakan dosa dan akibatnya. Sampai di sini paham ya? Niki ngantos jam 5:15 ya. Nek boten salah pangke wonten perjalanan malih kan. Lagi. Jadi kurang 15 sampai 20 menit malih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuannya? Apa tujuan Allah memberikan kula panjenengan kesempatan berada di momentum-momentum mulia ini? Apa tujuannya Bapak Ibu? Apa tujuannya adalah Allah faham kula panjenengan sebagai makhluk yang paling lemah, makhluk yang setiap hari melakukan kesalahan. Kita tanpa bantuan Allah saged mlebet swarga Allah mboten boleh, tidak bisa. Maka Allah memberikan momentum yang spesial ini supaya kita bersama-sama bisa melangkah lebih cepat lagi, bisa mengumpulkan amal soleh yang lebih banyak lagi, karena memang di dalamnya Allah melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Dalam keterangan ayat Allah sampaikan lagi Bapak Ibu, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah itu ingin, Allah menginginkan kita itu ringan beban kita. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari kita menumpuk dosa, setiap hari kita melakukan dosa, derek melalui lisan, derek melalui tangan, derek melalui mata, derek melalui pendengaran, derek melalui kaki, derek melalui pikiran, dan banyak lagi kesempatan-kesempatan. Hari ini saja kita banyak melakukan kesalahan dan dosa. Terus membuat inter-inter Bapak Ibu antara kebaikan dan keburukan dalam hari ini saja, di hari Rabu, inter-inter kata pundi kebaikan atau keburukan. Boten saged sing jawab. Apa boten mantun? Kata pundi kula panjenengan nglampahi hari ini saja kebaikan atau keburukan yang kita lakukan? Wonten sing pantun jawab kebaikan. Angkat tangan Pak. Tak tutupi kalau kalau majelis. Berarti jenengan PKP. Kita hari ini sudah ratusan bahkan ribuan keburukan yang kita lakukan. Jadi kalau ditimbang antara kebaikan dengan keburukan, saya pribadi boten wonten apa-apa nih. Kebaikan koyo-koyo banyak keburukan yang kita lakukan
sadar maupun kita setiap hari mengumpulkan keburukan, kejelekan, kezaliman dan dosa. Maka pada kesempatan hari ini Allah memberikan kesempatan itu supaya apa? Dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan lipatan kebaikan dari Allah yang Allah berikan, kita akan sedikit demi sedikit meringan. Karena ada di dalam Al-Quran itu, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan secara rutin, secara istiqomah, mampu menghapus keburukan. Lah di antara Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan-bulan istimewa, tujuannya adalah supaya dosa yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan sampai terprovokasi bilih bulan seloni sesel-sesele sampai-sampai di tengah-tengah masyarakat kita itu wonten sing nandai gak ono wong duwe gawe bar ngaji langsung gawe langsung wani wis bismillah. Semua waktu, semua bulan itu baik. Akhirnya wonten salah satu jamaah kita akhirnya ngedek Ramadan pas bertepatan di bulan Zulqa'dah. Bismillah, yang memberikan rezeki, yang menghalangi rezeki adalah Allah. Bismillah, akhirnya jalan. Di masyarakat kita dikenali bulan pertama laris, bulan kedua laris, bulan ketiga laris, bulan keempat rada sepi Pak. Soalnya apa? Nek misale cara pesisir niku lain nggih, paham nggih? Lain niku berarti gak ono iwake. Nek cara pesisir lain niku sepi Pak. Pas bulan keempat dodolane usahane niku sepi. Ya wajar sepi soalnya apa? Lain. Kalau wong niku mau diciteni salah sapa ngedekno warung ning sasi Solo. Pertanyaannya, kenapa di bulan pertama Maret mboten puncak seperti itu? Di bulan kedua kenapa tidak puncak seperti itu? Di bulan ketiga kenapa tidak puncak seperti itu? Kok di bulan keempat puncak seperti itu? Karena bukan berarti dia kena sialnya, tapi karena kondisi sedang tidak ada yang dibuat untuk bayi. Paham Bapak Ibu? Di masyarakat kita terkadang masih ada. Tadi ngomong apa? Masih banyak. Dan ini tugas kita semuanya memahamkan masyarakat yang model-model seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan di antara bulan yang mulia adalah bulan Zulqa'dah, utawi sasi Solo. Selesai kita bahas bulan Zulqa'dah. Kita bergeser bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulukan berdoa, "Mamin ayyamin al-amalus sholih ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal sholih yang paling dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Banjur Kanjeng Nabi melanjutkan, kalau para sahabat itu sampai penasaran ya, takut. Kalau ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah itu tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ini terus para sahabat karena penasaran, mosok tidak ada amal soleh yang lebih dicintai dibanding amal soleh di 10 hari pertama. Akhirnya para sahabat bertanya, apakah amalan jihad itu tidak bisa menandingi amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, wala jihad fi sabilillah. Meskipun itu jihad fi sabilillah tidak ada yang bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Niki sampun tanggal pinten selawat 26. Berarti 3 hari lagi kita masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu juga momentum istimewa. Ini Pak, perlu pulau panjenengan persiapan yang maksimal. Karena tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah, lebih amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pertanyaannya, amal soleh apa yang bisa kita maksimalkan untuk mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kita singkat saja Bapak Ibu. Penjelasan rincinya utawi keterangan-keterangan di dalam Al-Quran maupun hadis kita singkat, kita sampaikan poin-poinnya saja. Amal yang pertama, ini sampun lebet 1 Dzulhijjah, itu adalah memperbanyak zikir. Apa Pak? Memperbanyak zikir, utawi takbir. Zikir sing panjenengan iso. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Termasuk juga zikir ba'da sholat, zikir pagi petang, itu jenengan biasa merutinkan untuk. Karena amalan zikir yang jenengan lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah semulia-mulianya amal soleh. Kalau saya Allah Subhanahu wa ta'ala qiyamul ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut berzikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Yang dalam keterangan di ayyamin ma'lumat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibu-ibu kali masak, astagfirullah, kali mulak, astagfirullah. Dengan syarat mulaknya gak boleh jerone kamar mandi, bapak-bapak kali ngomong putune utawi astagfirullah, astagfirullah, atau kalimat takbir yang kita bisa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Lisan kula panjenengan sedang basah dengan zikir. Kula panjenengan dilatih oleh Allah supados lisan kula merutinkan ucapan-ucapan yang baik. Zikir Bapak Ibu. Kalau di dalam penjelasan takbir, khusus takbir itu, wonten takbir sing sifate mutlak,
wonten takbir sing sifate muqayyad. Gile-gile takbir mutlak karo takbir muqayyad. Mutlak niku tidak terikat waktu Bapak Ibu. Pokoknya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 paling maksimal di hari akhir tasyrik. Disambi kerja Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar. Kita takbir mutlak, tidak terbatas, tidak terikat waktu. Pokoknya tanggal 1 mulai takbir memperbanyak diri. Jadi sing jenenge takbir mutlak. Wonten sing jenenge takbir muqayyad niku dimulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir tasyrik. Akhir tasyrik itu tanggal berapa? Tanggal 13 saking maghrib. Pokok nek muqayyad niku takbire tanggal 10 sampai akhir tasyrik. Waktune badhe salat fardu dilewat. Berduhur Allahu Akbar Allahu Akbar. Berasa Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi tempatnya itu khusus badhe salat fardu. Sakit difahami Bapak Ibu. Jadi amalan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak zikir. Sing nomor kali berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Para aku nyambut gawe berpuasa boten saged blas ojo sampai ninggalno tanggal 9 sing jenenge puasa Arafah. Kalau saya ngaji Nabi ini Bapak Ibu, siap yaum Arafah ihtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Puasa Arafah itu saged menghapus dosa yang lalu, artinya 1 tahun yang lalu, dan akan menghapus juga 1 tahun yang akan datang. 1 hari bonusnya adalah 24 bulan atau 2 tahun. Gini-gini Bapak Ibu, kalau kita sesuaikan dengan maklumat PP Muhammadiyah, Idul Adha jatuh tanggal 27 Mei itu dinten apa Bapak Ibu? Rebu. Berarti poso Arafah tanggal 9. Gile-gile dino Selasa. Sampun nggih. Sing nomor kali, sing nomor 3 niku napa? Nek sampun katakan hilal 1 Dzulhijjah khusus bagi yang shahidul kurban, ini anjuran nggih, sifatnya anjuran. Kalau dilakukan mendapatkan keutamaan, jika tidak bukan masalah. Khusus bagi shahidul kurban mulai tanggal 1 sampai hewan kurbannya disembelih, dia dilarang untuk memotong rambut dan kuku. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang tidak boleh dipotong rambut dan kukunya itu orangnya hewannya? Orangnya atau hewannya? Orangnya Bapak Ibu ya. Orangnya. Bukan salah. Di antara hikmah terus pendapat mazhab Syafi'i itu adalah mencocoki orang yang sedang ihram haji. Sehingga haji kok berkesempatan apa istilahnya kurban, maka mulai tanggal 1 sampai hewannya disembelih, dia dilarang untuk memotong rambut dan juga kuku. Terus
Niki bersifat anjuran ya. Kalau bisa ditaati karena setiap perintah saking syariat itu pasti akan mendatangkan kebermanfaatan dan kebaikan. Niku sing nomor 1. Sing nomor sekawan Bapak Ibu amal solih secara umum seperti yang sudah kita rutinkan. Nopo mawon itu boleh amal-amal yang bersifat fardu wajib atau amal-amal yang bersifat sunnah. Apapun amal solih yang bisa kita maksimalkan, syaratnya kalau itu ibadah tegak wonten tuntunane, wonten ngawur. Soal ibadah itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu apa? Paket lengkapnya sudah saking syariat, wonten saged diubah, dikurangi, ditambah tidak boleh. Terkhusus ibadah-ibadah ritual. Jadi sifatnya tauqifi itu apa? Syariat harus sesuai dengan syariat. Itu yang keempat. Amal solih secara umum boleh kita lakukan. Kemudian amal solih yang kelima yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Bagi yang mempunyai keleluasan harta Bapak Ibu, yang mampu, karena sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah di hari Nahar. Nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah, di hari penyembelihan hewan kurban adalah mengalirkan atau menyembelih hewan kurban. Karena kata para ulama, amal yang paling dicintai oleh Allah saat itu adalah amal harta, yaitu kaitannya dengan penyembelihan hewan kurban. Tentu perlu kalau panjenengan paham di dalam peristiwa penyembelihan hewan kurban, momentum Idul Adha penyembelihan hewan kurban itu tidak lepas dari empat kategori. Di peristiwa penyembelihan hewan kurban itu pasti ada 4 pelaku utama. 1, shahidul kurban, wong sing kurban iki. Sing kedua, sing ngerawat wakili shahidul kurban sing ami iya. Sing nomor 3, hewan kurbannya. Yang keempat adalah jaganya. Jadi keempat ini harus diterima oleh Allah, harus baik menurut Allah, harus dilandasi hal-hal yang sesuai dengan syariat. Nek hewan sing apik, nek panitia kudu panitia sing mengedepankan keikhlasan. Ini penting Bapak Ibu. Penting kan gini kula panjenengan terkhusus panitia ojo sampai pun ngantos daging yang diberi itu tadi menjadi acuan usaha keringat kita sebagai panitia. Soalnya kita baik panitia, shahidul kurban maupun jaganya, kalau jaga boleh dikasih upah apa boleh? Boleh, tapi upahnya tidak boleh berasal dari bagian daripada hewan kurban. Untuk panitia ojo sakral PDW memanipulasi bagian. Khusus panitia ini oleh satu ini, sing mulia khusus oleh satu ini. Panitia sing padha karo shahid
Gak enak panitia tapi rekoso oleh kok podo. Karena di masyarakat kita ngaku daging yang disediakan khusus panitia itu sebagai upah. Lalu padahal tidak boleh. Tidak boleh menjadikan bagian daging kurban, hewan kurban itu upah khusus bagi bapak panitia. Itu oke. Jadi oleh alhamdulillah, dan oleh alhamdulillah. Rekoso niki luar biasa oleh kodo di panitia. Terus Allah apa? La yanallahu hubbuha wa la dima'uha wa la yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwa serta keikhlasan. Ini yang perlu dicatat, yang perlu digarisbawahi. Jangan mentang-mentang panitia kamu kan delikno das, delikno kikil, delikno daging sak kondom, delikno ati rempelone. Alasannya apa? Aku panitia kok lupa. Ini yang terjadi, yang kebanyakan terjadi di masyarakat kita. Terus betul. Terkhusus bagi yang sohibul kurban, karena ini momentum penyembelihan hewan kurban itu, Pak. Itu momentum penyembelihan dan itu berbagi. Jadi, apakah boleh Pak sohibul kurban meminta semuanya daging? Boleh. Tidak ada larangan. Misal saya kurban 1 ekor kambing, saya minta semuanya boleh. Tapi ini momentum berbagi. Makanya para ulama itu memberikan acara-acara sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disodakohkan. Seperti itu. Mengatakan bahwa itu penjelasan singkat terkait waktu-waktu istimewa dan terkait amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena waktunya terbatas, monggo masih ada waktu. Untuk Pak 10 menit. 5 sampai 10 menit ya, Bu. Kalau saya bisa Pak, saya jawab, saya buatkan sakit. Jadi saya buat PR dan bisa ditanyakan ke sesuatu yang lebih alim. Itu seandainya pembagian kurban itu sohibul kurban yang memberikan kepada panitia kurbannya, nanti pembaginya terus panitia kayak ini kan nanti punya hak seluruhnya kan. Saya satu kurban jenengan tak kasih. Nah, bagi jenengan mau jenengan jual mau jenengan makan terserah karena sudah dikasih. Nah, ngerti beda dengan orang pertama. Nah, itu beda. Nanti artinya panitia mendapat lebih asalkan itu dari pemberian Nah, kurban apa? Betul masyarakat. Jadi misalnya kita punya tulang, kulit, das dan kawan-kawan itu, kita kasih ke si A. Nah, si A mau menjual lagi, mau dimakan atau mau dimakan terserah. Pokoknya sudah melewati pihak kedua yang tadi. Nah, jadi kalau sudah diberikan ke orang yang mau menjual lagi tidak masalah. Tapi bagi kita sebagai satu kurban tidak boleh, karena sudah kita titipkan kepada Allah. Masa aku dijalur mati, masa aku didol, mas pulau, masa tega sudah diasrahkan kepada Allah saja. Nanti keabsahan, keikhlasan itu nanti berubah. Itu yang dikhawatirkan. Karena masih banyak di masyarakat kita yang melakukan dengan alasan efisiensi dana, sehingga gak gelem keluar duit kas, lebih mengambil ini bagian daging. Wis Pak sampean data
sedekah hadiah. Lebih aman lah. Insya Allah lebih aman. Tapi kalau misalnya di masjid itu punya kas, diambilkan uang yang lain. Nah, ya. Jadi jaga dikasih upah uang yang lain, bukan uang bagian daripada uang pun. Nah, ya. Uang lain. Ampun. Anak ibu. Cukup ya. Kata Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan yang kita sampaikan tadi tidak membuat panjenengan puas, sehingga ada usaha untuk belajar dan terus belajar, ngaji dan terus ngaji, sehingga semakin hari pemahaman kita akan semakin bertambah. Kalau pemahaman kita bertambah, insya Allah akan lebih luas menyikapi apapun yang menjadi masalah politik di masyarakat sekitar kita. Maka kita tutup dengan bacaan Al-Quran. Subhanallah.